Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Di video sebelumnya kita telah membahas definisi dari matriks, beberapa jenis matriks, dan bagaimana matriks dapat merepresentasikan suatu data. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang sistem persamaan linear dan matriks dengan subbahasan operasi-operasi yang dapat dilakukan pada matriks. Oke, kita mulai ya. Kita akan mempelajari yang pertama, ada kesamaan pada matriks, lalu ada penjumlahan antar matriks, dan selisihnya tentu saja juga perkalian pada matriks. Dua buah matriks disebut sama jika mereka memiliki ukuran yang sama, juga entry-entry yang bersesuaiannya sama. Misalkan matriks yang ini dia tidak sama ya, tidak sama dengan kenapa? Kita lihat dari ukurannya saja sudah berbeda. Matriks yang sebelah kiri ini ukurannya 2x3, sementara yang kanan 3x2. Lalu kita lihat yang ini, apakah matriks ini sama? Ini juga tidak, walaupun ukurannya sama, masing-masing 2x2, namun kita lihat entry yang bersesuaiannya, entry matriks yang kiri pada kolom kedua, baris kedua itu 6, sementara di sebelah kanan, matriks yang kanan 7. Jadi dia bukan dua matriks yang sama. Selanjutnya, perhatikan persamaan matriks berikut. Ini, kita punya matriks di ruas kiri, ada variabel X dan Y min 1, sementara matriks di ruas kanan itu Z. Nah, tentukan nilai X, Y, dan Z-nya. Jadi, kalau dua buah matriks di ruas kiri dan ruas kanan ini mau dikatakan sama, syaratnya apa? Berarti ukurannya harus sama. Kita lihat ukurannya sama nggak nih? Yang kiri kan 2x3 ya. 2 baris 3 kolom. Yang kanan juga 2x3. Oke, ukurannya udah sama ya. Selanjutnya entry-entry yang bersesuaian nih. Gimana nih? Sama nggak? Kalau dia mau sama, harus kita paksakan sama. Misalnya ini 1 ya, entry pada baris 1 kolom 1 itu 1. Oke, udah sama nih. Entry pada baris pertama kolom kedua X, lalu sebelah kanan ini 4. Jadi haruslah X itu sama dengan 4. Lalu kita tinggal cari persamaan yang lain sehingga kita akan mendapatkan ini X-nya 4, Y-nya 2, dan Z-nya 3. Mudah ya? Selanjutnya kita pelajari penjumlahan dan selisih pada matriks. Nah, jika A dan B matriks dengan ukuran yang sama, jadi harus ada syarat pertama dulu ukurannya sama ya. Maka matriks A tambah B, penjumlahan dari matriks A dan matriks B itu adalah matriks yang diperoleh dengan menjumlahkan entry-entry yang bersesuaian dari matriks A dan matriks B. Sementara selisih dari matriks A dan B itu diperoleh dengan menghitung selisih entry-entry yang bersesuaian dari matriks A dan matriks B. Syaratnya entry-nya harus sama. Kalau enggak, kita nggak bisa melakukan operasi penjumlahan atau menghitung selisih dari entry-entry yang bersesuaian. Oke, sifatnya apa aja? Nah, jika A, B, dan C matriks dengan ukuran yang sama, maka operasi ini bisa dilakukan. Yang pertama, A tambah B itu akan sama dengan B tambah A. Yang kedua, A ditambah B dulu, lalu ditambahkan dengan C, itu sama aja dengan, misal kita tambahin B dan C dulu, baru ditambahkan dengan matriks A. Contohnya, ini misalkan A dan B, matriks berukuran 3x2 dengan entry-entry sebagai berikut. Lalu tugas kita menentukan matriks penjumlahannya dan matriks selisihnya. Oke ya, A tambah B, kita lihat ini matriks A-nya begini, matriks B-nya begini, lalu kita tambahkan. Nah, kan kita tambahkan berarti entry-entry yang bersesuaian ya, kita jumlahin masing-masing. Jadi kita lihat ini 2 tambah 1, 1 tambah 1, lalu pada baris keduanya 3 tambah 2, min 2, tambah 3, dan seterusnya. Nah, ini kalau kita hitung masing-masing kita akan peroleh seperti ini, matriks A tambah B. Sementara untuk A kurang B, kita lihat ini A dikurangi B. Lalu sama kita hitung selisih dari entry-entry yang bersesuaiannya.
2 dikurangi 1 pada baris pertama, lalu ada 1 dikurangi 1, dan seterusnya. Kita hitung hasilnya ini. Oke, setelah mempelajari penjumlahan dan selisih pada dua buah matriks, kita mau kenalan dengan matriks yang spesial, namanya matriks 0. Notasinya ini 0. Apa itu matriks 0? Matriks yang semua entry-nya bilangan 0. Dia punya sifat yang spesial seperti ini. Kalau kita punya sembarang matriks A yang ukurannya sama si matriks 0, kita tambahin mereka jadi A tambah 0 ataupun 0 tambah A, dia akan tetap jadi A, matriks A itu sendiri. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang perkalian pada matriks. Yang pertama, perkalian antara suatu skalar dengan sembarang matriks. Definisinya sebagai berikut. Misalkan A suatu matriks dan C suatu bilangan real, maka hasil perkalian skalar CA itu diperoleh dengan mengalikan seluruh entry matriks A dengan bilangan real C. Seperti ini. A-nya 2 kali 3, entry-nya sebagai berikut, lalu C-nya 3. Jadi kalau kita kalikan C kali A, itu kita tulis sebagai berikut. C dikali matriks A, hasilnya kita kalikan nih. Setiap entry si matriks A dengan 3. Lalu kita peroleh hasil perkalian sebagai berikut. Contoh soal yang lainnya, misalkan A dan B matriks 2 kali 2 yang entry-nya dapat dilihat pada slide. Nah, tentukan matriks X yang memenuhi persamaan 2X tambah B sama dengan 3A. Karena matriks X memenuhi persamaan ini, 2X tambah B sama dengan 3A, maka kita dapat tulis ulang. Jadi seperti ini, 2X itu sama dengan 3A dikurangi B. Tinggal kita substitusi matriks A dan matriks B-nya. Seperti ini, 3 dikali matriks A dikurangi B. Lalu kita hitung 3 kali A seperti ini, hasilnya dikurangi si B. Lalu hasilnya ini ya. Nah, ini kan 2X sama dengan matriks 6, 10, min 2, 4. Lalu kita selesaikan. Nah, X-nya itu kita peroleh, tinggal kita bagi 2 matriks terakhir tadi ya. Kita peroleh ini. Bagaimana? Mudah ya? Oke. Selanjutnya. Masih perkalian pada matriks, ini perkalian antar matriks. Syaratnya apa? Misalkan A, matriks berukuran M kali N, dan B, matriks berukuran N kali P. Jadi kita lihat banyaknya kolom pada matriks A sama dengan banyaknya baris pada matriks B. Nah, kalau dua buah matriks memiliki syarat seperti ini, kita bisa mengalihkan dia. Hasil perkalian antara matriks A dan B, notasinya ini berukuran M kali P. Jadi tinggal kita ambil barisnya si A dan kolomnya si B. Untuk contoh perkalian matriks, kita lihat pada soal berikut. Misalkan kita punya matriks A dan B. Matriks A ukurannya 1 kali 3, matriks B ukurannya 3 kali 2. Karena banyaknya kolom pada matriks A sama dengan banyaknya baris pada matriks B, kita bisa mengalihkan matriks A dan B. Lalu matriks A kali B ukurannya 1 kali 2. Karena A kali B, matriks yang berukuran 1 kali 2, entry-entrynya bisa kita misalkan sebagai berikut. C11 dan C12. Dan untuk memperoleh C11, kita kalikan baris pertama matriks A dengan kolom pertama matriks B. Ini perkaliannya 1 dikali 3, ditambah min 2 kali 1, ditambah 3 kali 0. Hasilnya 1. Sementara untuk C12, baris pertama matriks A dikalikan dengan kolom kedua matriks B, hasilnya 1 juga. Lalu kalau kita tulis A kali B, matriks A kali B, hasilnya sebagai berikut. Atau dapat langsung ditulis sebagai berikut. Sama saja ya. Selanjutnya, sifat pada perkalian matriks. Jika perkalian dan penjumlahan pada matriks A, B, dan C terdefinisi, maka sifat-sifat berikut terpenuhi. Yang pertama, sifat asosiatif. Yang kedua, sifat distributif. Oke, dengan adanya slide ini artinya pembahasan tentang operasi pada matriks sudah selesai. Silakan dikerjakan tugas-tugas berikut sebelum masuk ke pembahasan berikutnya. Terima kasih, semoga materi hari ini bermanfaat dan dapat dipahami. Sampai ketemu pada pembahasan selanjutnya.